Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi Pagi, Pak. Pak. Apa kabar kalian semua? Baik, Baik, Pak. Pak. Minggu lalu kita sudah dengan pertemuan pertama sudah saling mengenal. Hari ini kita mulai dengan materi, tapi sebelum kita mulai dengan materi, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai menurut ajaran masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita dengan materi konsep berpikir kronologi sinkronik ruang dan waktu dalam sejarah. Kita langsung ke materi pengertian sejarah. Ajan ya, ajan. Baik, sebelum kita mempelajari peristiwa sejarah masa lalu dalam pembelajaran sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu sejarah. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Dalam sebuah sejarah dapat kita peroleh setelah kita mempelajarinya. Jadi, secara etimologis, kalau sejarah berasal dari bahasa Arab. Coba teman-teman jelaskan. Sejarah berasal dari bahasa Arab. Teman-teman jelas. Sejarah itu artinya Yang artinya pohon. Artinya pohon. yang artinya pohon. Pohon hidup. Ya, baik, terima kasih. Sejarah itu berarti pohon. Pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari sila-sila keturunan suatu raja dari dinasti tertentu. Jadi dahulu sejarah ini di sila-sila keluarga raja dan dinasti tertentu. Dan kita perhatikan skema dari sila-sila itu akan menyerupai bentuk pohon. Jadi skema dalam bentuk pohon, jadi dia dari daun, ranting, batang, dan seterusnya. Jadi kata sejarah itu kemudian digunakan dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berubah menjadi sejarah, dan bahasa dalam arti yang menyebut dengan sejarah. Kata sejarah ini di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Baik, dari teman-teman mungkin kita semua pasti punya sila-sila keturunan. Ya kan? Iya. Kita semua pasti punya silsilah keturunan. Jadi mulai dari ayah, Kakek Pak. mulai ya, Kakek dari kakek. terima kasih. Kakek, habis turun bapak, habis turun anak, dan seterusnya. Sampai dia itu kan dia mulai dari silsilah keturunan ini kan sambung menyambung dari seorang laki-laki yang mempunyai keturunan. Jadi kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Jadi, keturunan itu benar-benar terjadi pada masa lalu. Jadi dia secara turun temurun. Jadi itu tidak baru sekarang, tapi dia sudah dari dulu, jadi turun temurun dari kakek, ayah sampai ke kita sekarang, dan besok lusanya akan mempunyai keturunan, dan itu menjadi salah satu silsilah keturunan. Yang kita masuk berikutnya, sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history.
yang berasal dari bahasa Yunani. Historia yang berarti informasi atau pencarian. Pencarian New American Encyclopedia yang menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang hubungan dengan peristiwa masa lalu tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu dan terdapat keterkaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Jadi dia saling keterkaitan antara satu dan yang lain. Tadi di masa lampau. Selain pengertian dari sejumlah bahasa, kata sejarah yang didefinisikan oleh sejumlah tokoh. Jadi dari berbagai pengertian di atas, sejarah juga didefinisikan oleh sejumlah tokoh-tokoh atau para ahli. Yang pertama kita lihat Herodotus, sejarawan pertama yang berasal dari Yunani, yang juga disebut dengan bapak sejarah, yaitu Herodotus. Herodotus bapak. Oh, Herodotus ya. Siap, terima kasih. Ya, ini dikatakan sebagai bapak sejarah. Bukan hanya bapak sejarah, bapak geografi juga Herodotus bisa. Pintar sekali. Yang mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Jadi dia tidak berkembang ke atas, ke samping, dan segala arah, tapi dia melingkar. Dia akan berputar. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dia akan selalu berputar kembali, akan selalu ulang kembali. Benar Pak. Baik, yang berikut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dari seluruh proses perubahan secara nyata dan segala sebab akibatnya. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan Islam yang hidup pada masa Abbasiyah di Baghdad. Jadi di sini Ibnu mengatakan proses perubahan nyata dengan segala sebab dan akibat. Jadi penyebab dan akibat. Jadi di sini dia menjelaskan perubahan secara nyata dengan segala sebab, penyebab dan akibatnya. Baik, kita masuk yang berikut, R.G. Collingwood. Bisa baca tidak? Bisa Pak. Mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Jadi di sini R.G. Glowit dia mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Jadi dia melihat kehidupan di mana manusia hidup di masa lampau, proses kehidupan kegiatan manusia di masa lampau. Sartono Portodirjo. Papanya terlalu kecil jadi hapus. Sudah Pak, aku tulis. Sartono Portodirjo. Di sini Sartono Portodirjo mendefinisikan sejarah sebagai di sini menurut beliau pada hakikatnya sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif
dan sejarah objektif. Sejarah objektif. Ya. Sejarah yang objektif adalah sejarah yang menunjukkan pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Jadi objektif itu menunjukkan pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Jadi dia menjelaskan peristiwa. Jadi sedangkan sejarah yang bersifat subjektif adalah sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran oleh sejarawan atau penulis atau sejarah tentang suatu peristiwa. Jadi sini kalau subjektif itu sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi atau pemikiran dari penulis pemikiran emosi dan pemikiran oleh sejarah atau penulisan sejarah tentang suatu peristiwa. Yang berikut R. Muhammad Ali. Jadi di sini sejarah Indonesia didefinisikan oleh R. Muhammad Ali bahwa sejarah adalah yang pertama, menurut definisi dari Muhammad Ali, bahwa sejarah adalah keseluruhan perubahan atau kejadian peristiwa dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi. Jadi di sini dia mendefinisikan bahwa keseluruhan perubahan atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang kedua, cerita tentang perubahan itu sendiri. Jadi cerita dari perubahan seiring perkembangan masa hidup manusia itu sendiri. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Jadi menyelidiki tentang perubahan peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi. Yang berikut, yang terakhir kita lihat ini yang terakhir, Muhammad Yamin. Di sini Muhammad Yamin mendefinisikan bahwa sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Jadi peristiwa yang dapat bisa untuk dibuktikan. Jika kita perhatikan dari semua definisi tadi dan kemudian kita satukan, kita akan memperoleh sebuah kesimpulan tentang pengertian sejarah, yaitu bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini saja. Nanti ada ketua kelas di sini kah? Ada Pak. Ada, Pak. Itu ketua kelas ya. Ya, baik. Nanti ketuanya tolong ambil buku di kakak untuk fotokopi. Nanti bagi-bagi di teman. Teman-teman ada yang mau fotokopi juga, nanti fotokopi baru bagi di teman-teman untuk dipelajari lebih lanjut lagi. Siapa? Baik, terima kasih untuk hari ini, kita cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi baik, nanti teman-teman tolong pelajar tentang pertemuan kita kali berikutnya tentang konsep manusia, dalam ruang dan waktu. Baik, hanya itu saja. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum Pak keluar dari sini, mari kita sama-sama untuk berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa selesai.
Baik, selamat pagi untuk kita semua. Baik, Pak.